Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Sudah makan belum? Sudah, Pak. Baik, kepada ketua, sebelum kita mulaikan pembelajaran kita pada hari ini, kita memulaikannya dengan doa kepada ketua. Dipersilakan untuk memimpin kita yang berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dan agama masing-masing doa dulu. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Pada hari ini saya akan mengecek kehadiran kita. Ini Alia Basira, Saya, Bapak. Aprilia Dwi Suryani, Saya, Pak. Mustafa, Saya Pak. Johanna Erika, Hadir, Pak. Nandria Nusanti. Saya, Pak. Baik, pada hari ini kita hadir semua ya anak-anak. Baik, kita langsung pada materi. Dan sebelum kita lanjut ke materi hari ini, minggu lalu kita telah belajar tentang teks deskripsi. Nah, pada hari ini saya akan mau menanyakan materi sebelumnya yang telah kita pelajari pada hari ini. Apakah masih ada yang ingatkah? Saya Pak. Baik, kepada Dr. silakan. Teks deskripsi merupakan teks yang tidak mengutarakan suatu objek atau orang secara rinci dan jelas, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar atau merasakan langsung objek yang dideskripsikan. Teks deskripsi juga mempunyai ciri, salah satunya bersifat subjektif, yaitu bersumber dari pikiran penulis. Oke, baik. Baik, terima kasih Mister. Nah, anak-anak, pada hari ini kita langsung pada materi kita pada hari ini, yaitu laporan hasil observasi. Nah, anak-anak pasti kalian tahu apa itu laporan hasil observasi. Apakah ada yang tahu di antara kalian ini apa itu laporan hasil observasi? Saya. Baik, kepada ini silakan. Teks yang berisi penjelasan atau penjabaran umum atas hasil pengamatan. Baik, terima kasih ini. Baik, kita langsung pada apa itu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi itu anak-anak yaitu teks laporan yang berisi penjelasan atau penjabaran umum atas hasil pengamatan observasi dalam kurun waktu tertentu. Di dalam laporan tersebut harus bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Artinya, teks yang harus memberikan informasi sesuai fakta dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, itu adalah pengertian dari teks hasil observasi. Nah, sekarang kita masuk pada ciri-ciri teks observasi itu. Ada beberapa ciri-cirinya ya. Nah, ciri-ciri dari teks hasil observasi itu ada di sini ditulis secara lengkap, rinci, dan menyeluruh sesuai hasil pengamatan. Yang kedua, informasinya disampaikan berdasarkan data dan fakta nyata, bersifat objektif tanpa opini penulis. Yang ketiga, serta bersifat terbaru dan universal sehingga dapat menambahkan pengetahuan pembaca. Nah, struktur laporan hasil observasi ini ada 3. Yang pertama ada definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Nah, deskripsi umum ini berupa gambaran awal objek yang diamati. Yang kedua, deskripsi bagian itu yang menjelaskan bagian-bagian atau dari ciri objek yang detail. Dan yang ketiga, memaparkan fungsi atau kegunaan objek bagi kehidupan. Nah, di sini Bapak telah menyiapkan sebuah video mengenai hasil teks hasil observasi yang Bapak lakukan. Nanti dilihat secara baik video yang akan Bapak tampilkan. Nanti saya akan tanya kepada kalian apa saja yang ada dalam video tersebut. Nanti di sini Bapak telah menyiapkan sebuah video mengenai hasil observasi yang telah Bapak lakukan. Nanti Bapak harap kalian bisa menyimak dengan baik dan benar ya.
Setelah menjelajahi Natuna, kapal batas Detikor akan menuju ke Pulau Karimun Besar yang berada di Kepulauan Riau. Kalau dari Jakarta, kita bisa menggunakan pesawat ke Batam, lalu dari Batam, kita menggunakan kapal yang memakan waktu 1,5 jam. Tim kapal batas berangkat dari Batam pada pukul 5 sore, sehingga tiba di Karimun Besar pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Suasana malam di Karimun Besar sungguhlah berbeda dari pulau-pulau perbatasan lainnya. Terlihat dari perhatian lampu yang terbuka. Mereka mobil di sini sepertinya sudah berkembang besar. Kuliner, wisata, dan industri lainnya. Benar sekali ya. Tapi kalau sudah seperti ini, pasti konsumsi listriknya cukup besar. Pertumbuhan pelanggan di Pulau Karimun ini rata-rata 2.000 pelanggan per tahun. Sehingga dalam 5 tahun ini ada 10.000 sampai 11.000 pelanggan. Kemudian pertumbuhan listriknya rata-rata 7 sampai 7,2% per tahun. Penambahan kapasitas pembangkitnya rata-rata 2 megawatt per tahun. Melihat seperti itu, melihat di pesisir Karimun, di kota Karimun, di Pulau Karimun Besar, itu luar biasa. Untuk mengalirkan listrik, Karimun Besar memiliki PLTU Tanjung Sebatak dan juga PLTU Kuning Calon. Pembangkit inilah yang memenuhi kebutuhan listrik Karimun Besar yang mencapai 26 megawatt. PLTU ini langsung terkoneksi dengan sistem 20 Tanjung Balai Karimun, yang mana saat ini Tanjung Balai Karimun dengan bencana adalah 26 megawatt. Kemudian diisi oleh PLTU ini sebesar 12 megawatt. Kemudian sisanya kita memanfaatkan pembangkit listrik yang ada di sana. Inilah yang membuat Karimun Besar berkembang sangat besar perekonomiannya. Roda ekonomi masyarakat berputar dengan sangat baik dengan ketersediaan listrik yang mencukupi. Harapan besar kami ketika di Kepulauan ini adalah anugerah yang Kepulauan ini tentunya dengan smart system terlatih. Kami membantukan dengan pembantu sendiri. Dan kebanyakan adalah PLTU. Dijanjikan ini ada PLTU yang dalam suatu sistem yang kecil, tidak terlalu besar kapasitasnya, tapi bagaimana kami bisa menyajikan daya yang bisa melayani dengan tingkat jangkauan dan relatif tinggi. Adalah harapan kami kepada sistem yang ada seperti yang sehingga harapan kami meskipun dengan sistem yang kecil, kualitasnya tidak bisa tidak kalah dengan sistem yang besar. Nah, itu saja video yang Bapak tampilkan. Saya harap dari video yang telah Bapak tampilkan saat ini kalian bisa memahaminya. Nah, Bapak akan bertanya mengenai video yang telah Bapak tampilkan. Pertanyaannya, seperti apa situasi dalam Pulau Karimun tersebut? Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam video tersebut? Dan simpulkan apa saja yang tersedia di dalam Pulau Karimun tersebut. Apakah ada yang bisa menyimpulkan atau menjawab pertanyaan ini? Oh, baik, kepada Dokter silakan. Tadi Bapak menanyakan situasi di Pulau Karimun. Suasana di Pulau Karimun tersebut di internet video tadi menunjukkan perkembangan besar dan dalam aspek ekonomi dan infrastruktur. Berbeda dari pulau perbatasan yang biasanya lebih sederhana, kehidupan masyarakat tampak dinamis dengan aktivitas sehari-hari yang aktif di wilayah pesisir dan area perkotaan pulau. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari video tersebut menggambarkan bahwa Pulau Karimun Besar di Kepulauan Riau bukan hanya sebagai pulau perbatasan, tetapi juga telah berkembang secara ekonomi dan sosial dengan fasilitas dan aktivitas masyarakat yang menunjukkan bahwa pulau ini semakin maju dan menarik untuk diketahui, terutama perkembangan besar di listrik. Oh, baik. Terima kasih kepada dokter yang telah menyimpulkan apa bagian dari video ini mengenai teks laporan hasil observasi yang telah Bapak lakukan. Nah, sekarang Bapak akan membagikan tugas kelompok. Bapak akan membagi kalian dalam 2 kelompok, yang dimana ada yang terdiri 2 orang dan ada yang terdiri 3 orang.
Nah, Bapak memberikan soalnya, nanti kalian kerjakan soal yang akan Bapak berikan ini. Jadi kalau udah siap, nanti kalian akan presentasikan di depan. Baik, apakah sudah siap mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah, Pak. Kepada kelompok yang sudah siap, satu perwakilan saja untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya, Pak. Baik, dipersilakan kepada Ivana. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Baik, dari tugas yang telah diberikan Bapak, kami telah menemukan beberapa kata, yaitu definisi umum, lalu informasi, lalu deskripsi, lalu bagian, lalu deskripsi manfaat, kemudian terakhir fakta. Baik, Pak. Saja, Pak. Oh, baik, terima kasih kepada Yohana. Berikan tepuk tangannya untuk Yohana dari kelompok 1. Ini kelompok 2, dipersilakan. Kita dipersilakan. Baik, dari tugas yang Bapak telah berikan tadi, pengamatan terhadap teks yang Bapak berikan, kami menemukan beberapa kata. 1. Definisi umum. 2. Informasi. 3. Deskripsi bagian. 4. Fakta. Dan terakhir 5. Definisi manfaat. Oke, Pak Yuter berikan tepuk tangannya. Nah, itu saja hasil dari hasil observasi yang telah kita bahas pada hari ini. Apakah bisa dimengerti oleh murid-murid? Oke, baik. Jadi saya harap materi yang telah Bapak sampaikan pada hari ini bisa dimengerti oleh kalian semua. Dan minggu depan kita akan belajar tentang teks narasi. Dari saja materi pada hari ini, Bapak harap kalian bisa mengerti materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Minggu depan jangan lupa kita belajar teks narasi. Dan semangat kalian semua.